Apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam peternakan ayam kampung skala rumahan. Kemudian kerugian yang saya sebutkan tadi dapat menjadi untung yang berlimpah, bahkan bisa kita nikmati terus-menerus setiap minggu, bulanan, dan bahkan berkelanjutan secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lurku, kembali lagi di channel Ternak Pemula, dimana channelnya para peternak pemula. Oke lur, beternak ayam itu pastinya ada hal yang ingin dicapai lur. Nah untuk saya sendiri, hal yang ingin saya capai tentunya keuntungan berupa materi dari ternak itu sendiri. Namun mungkin di lurku banyak juga yang terkendala. Mungkin mulai dari mencari DOC yang bagus untuk diternakan, dan mungkin pada pemasarannya kelak ketika ayam kita itu sudah dewasa atau sudah layak potong ayamnya, dimana kadang kendala-kendalanya itu lur, ada yang mau ambil ayam kita atau ada yang mau membeli ayam kita, namun harga yang ditawarkan itu jauh dari modal yang kita keluarkan. Misal modal DOC, modal kos pakan, modal obat-obatannya, listrik dan sebagainya. Inilah salah satu problem-problem yang ada di dunia peternakan ayam itu sendiri. Sebelum kita lanjut lur, saya ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya lur, agar channel Ternak Pemula ini lebih semangat lagi dalam berbagi pengalaman tentang peternakan skala rumahan, khususnya pada ayam kampung itu sendiri. Oke lur, kita lanjut. Apalagi ayam yang kita ternakan itu lur adalah ayam kampung asli, dimana ayam kampung asli itu lur mempunyai produktivitas telur yang sangat rendah. Kemudian pertumbuhan pada ayam kampung itu sendiri sangat lambat juga lur, sehingga untuk menjual ayam dari hasil ternaknya kita itu bisa dibilang zong lur, song atau hasilnya itu kurang. Ya mengapa demikian lur? Karena kita harus memberikan ayamnya itu pakan terus menerus dan pertumbuhannya itu lambat, dan otomatis pemberian pakan itu juga tidak boleh sembarangan ya lur, agar protein ke ayamnya bisa tercapai. Nah itu. Namun jika lur-lurku berpikir itu kan cuman ayam kampung biasa, pakannya dikasih dedak saja. Namun lur, walaupun pakan yang diberikan itu dedak, itu pastinya akan tetap song lur. Mengapa demikian? Ya kembali lagi pada bahasa kita yang tadi lur. Kalau ayam kampung asli itu dari segi pertumbuhannya itu lambat lur, jadi kita akan semakin banyak keluar pakannya, dan tetap kos itu akan semakin membengkak. Jadi jika kita ingin membesarkan ayam kampung ini sangat menguras waktu dan biaya lur, karena lama pertumbuhannya, dan tentunya pakannya akan banyak kita keluarkan. Nah inilah yang membuat rugi peternak ayam kampung skala rumahan jika memeliharanya itu adalah ayam kampung asli. Nah di dalam video ini lur, saya akan berbagi cara dan tentunya pengalaman dari saya sendiri selaku peternak rumahan tentang apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam peternakan ayam kampung skala rumahan. Kemudian kerugian yang saya sebutkan tadi dapat menjadi untung yang berlimpah, bahkan bisa kita nikmati terus-menerus setiap minggu, bulanan, dan bahkan berkelanjutan secara terus-menerus. Namun dalam memulai ternak skala rumahan lur, saya sangat sarankan untuk menghindari membeli DOC untuk dijual sebagai ayam pedaging, atau memang tujuan membelinya itu ketika sudah layak potong langsung akan dijual. Jadi yang saya sarankan itu lur, belilah DOC untuk dijadikan sebagai indukan. Nah untuk hal ini kita harus tahu lur,
jenis ayam apa yang bagus dijadikan indukan. Kalau ternak skala rumahan ya saya sangat menyarankan ke lur-lurku untuk ternak ayam KUB. Karena ayam KUB ini selain DOC-nya mudah didapat, ayam KUB ini juga memiliki produktivitas bertelur yang sangat tinggi. Kemudian anakan KUB ini juga mampu mengikuti jalur indukannya. Jadi jika indukannya produktivitasnya tinggi, anaknya yang betina juga produktivitas bertelurnya itu akan tinggi juga lur. Jadi ketika kita sudah memiliki indukan ayam, maka kita tidak akan membeli DOC lagi lur, melainkan kita yang akan mencetak atau menyiapkan DOC-nya untuk peternak lain. Dan lebih bagusnya lagi, kita bisa jadikan sebagai ayam pedaging untuk dijual, dan pastinya harga yang sama dengan ayam kampung asli itu sendiri. Nah inilah yang bisa mengurangi budget pengeluaran tapi menambah penghasilan itu sendiri, karena DOC-nya bisa kita jual, dimana harga DOC KUB saat ini lur kisaran 9.000 sampai 10.000 per ekor. Coba dihitung lur, jika kita membeli DOC seharga paling rendahnya 9.000 sebanyak 100 ekor, maka kita akan mengeluarkan budget sebanyak 900.000. Gimana lur? Besar kan lur? 900.000. Nah inilah yang membuat kita tekor lur, dimana lagi biaya pakan dan pemeliharaan lainnya. Namun kalau kita memiliki indukan, maka itu semua bisa kita pangkas pengeluarannya. Makanya kenapa tadi saya bilang belilah DOC untuk dijadikan indukan, jangan beli DOC untuk dijadikan pedaging dan dijual, karena pasti kita akan beli lagi dan jual lagi, begitu seterusnya hingga keuntungan itu begitu-begitu saja lur. Coba dipikir lur, kalau kita sendiri yang cetak DOC-nya dan dijual, pastinya akan lebih banyak untungnya lur. Begitulah kira-kira hitungan saya lur, jika kita ingin beternak mandiri skala rumahan. Kemudian hal kedua yang lurku harus perhatikan juga, jangan beternak ayam kampung asli jika ingin mengejar bobot dan dijual. Karena jika ayam kampung asli itu lur, apapun makanan yang diberikan, pertumbuhannya akan begitu-begitu saja. Beda dengan ayam KUB ini atau ayam kampung unggul yang sudah diseleksi dari Dinas Peternakan Balitbang. Untuk ayam KUB ini lur, semakin tinggi protein yang diberikan, maka akan semakin bagus pertumbuhannya dan panenannya akan semakin cepat. Jika ayam kampung asli, walaupun protein yang diberikan sudah memenuhi atau melebihi sekalipun, itu pertumbuhannya akan begitu-begitu saja lor. Masih dikala jauh pertumbuhan dari ayam KUB ini. Nah, dari segi ketahanan terhadap penyakit itu sama saja. Begitupun dengan daging ayamnya ini. Menurut saya sama persis dengan ayam kampung asli itu. Perbedaannya cuman di pertumbuhan dan namanya saja lor. Ada ayam kampung asli dan ada yang ayam kampung seleksi. Karena ayam KUB ini sebenarnya adalah ayam kampung juga lor, cuman dari hasil seleksi kampung yang berkualitas sehingga menghasilkan galur yang berkualitas juga. Dan saya juga bicara begini bukan berarti menghina ayam kampung ya lur, melainkan saya bicara begini karena kita ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari ternak kita. Jangan sampai kita capek-capek ternaknya namun hasil yang diberikan tidak terlalu begitu signifikan secara finansial. Kecuali memang beternaknya itu cuman skala hobi saja, hanya untuk menghilangkan beban pikiran dan dijadikan hiburan saja. Ya boleh sekali ternaknya ayam kampung asli. Namun dalam perjalanannya yakin saja ayamnya itu akan dijual pada akhirnya. Kemudian ketika kita sudah memiliki indukan ayam KUB, hal yang harus dan wajib ada lagi itu adalah mesin penghasil uang atau mesin tetas lur. Kenapa harus ada mesin tetas ini?
Nah, mesin tetas ini berfungsi agar kita bisa menghasilkan DOC untuk kita jual. Jadi ketika ayam KUB-nya sudah bertelur, telurnya itu kita kumpul. Kalau yang biasa saya lakukan, pengumpulan telurnya itu lur sampai 7 hari saya kumpul telurnya agar telurnya itu terkumpul banyak dan langsung dimasukkan di mesin tetas agar pada saat menetas itu bisa bersamaan lur, dan kita menghasilkan DOC yang banyak yang layak untuk kita jual. Bisa langsung kita tawarkan ke peternak lain dengan memanfaatkan sosial media yang ada sekarang untuk menawarkannya, misal ke grup Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Coba bayangkan lur, jika kita punya 10 indukan ayam KUB, maka tiap minggunya itu kita bisa menghasilkan 100 telur dan kita bisa tetaskan di mesin penetas. Maka ini akan mendatangkan keuntungan yang berlipat lur. Nah, inilah salah satu juga keunggulan dari ayam KUB itu. Dan ayam KUB ini lur, untuk insting mengeramnya itu sudah kurang ya lur, sekitar 10% saja untuk insting mengeramnya. Makanya kenapa mesin tetas ini sangat penting juga, karena melalui mesin tetas ini kita itu sudah mampu mencetak DOC-nya, dan tentunya kita akan bisa panen tiap minggunya ketika ayam kita sudah aktif produksi telurnya. Namun harus tetap diingat ya lur, bahwasanya semua rezeki itu diberikan oleh Sang Pencipta. Kita manusia hanya bisa berusaha saja semaksimal mungkin, selebihnya Allah yang nentuin nasib dari usaha yang kita jalankan ini. Mungkin begitu aja lur video kita kali ini. Semoga pengalaman dan sharing kita kali ini dapat memberi berkah dan manfaat bagi lur-lurku semua, dan dapat pula menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.